Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam sejarah peradaban Islam. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal atau 27 September 622 Masehi tiba di kota Yasrib. Kota Yasrib mempunyai makna mencaci atau memaki. Kemudian Nabi Muhammad merubah menjadi Madinah Al-Munawwarah yang bermakna pusat peradaban yang dipenuhi dengan cahaya atau Madinatun Nabi, kota Nabi. Muslim Mekah yang berhijrah ke Madinah adalah kaum Muhajirin, sedangkan kaum Muslimin Madinah dari kabilah Aus dan Khazraj yang menerima kaum Muhajirin disebut kaum Ansar atau kaum penolong. Kemudian Nabi Muhammad SAW menentukan langkah-langkah utama untuk membangun masyarakat baru. Langkah utama adalah yang pertama adalah membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun di Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik dua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail bin Nafi bin Umar bin Ta'labah An-Najari yang diasuh oleh As'ad bin Zurau. Awalnya hanya diberikan secara cuma-cuma kepada Nabi, namun Nabi tidak menerimanya. Dia membeli tanah tersebut. Pohon korma yang ada di tanah tersebut kemudian ditebang dan pemakaman tua pun dipindahkan. Awalnya 31,5 kali 27 meter. Dibangun selama 12 hari. Kemudian diperluas menjadi 45 kali 45 meter. Pondasi batu, dinding bata, tiang dari batang kurma, sedangkan atapnya dari pelepah kurma. Adapun di samping Masjid Nabawi dibangun dua bilik untuk istri-istri Rasulullah SAW, yaitu Saudah binti Zama'ah dan Aisyah binti Abu Bakar. Pada masa Umar bin Khattab, tiang diganti dengan kayu. Adapun muazzin pertama adalah Bilal bin Rabah. Adapun Masjid Nabawi memiliki multifungsi. Yang pertama menampung kaum muslimin yang lemah, yang tidak mempunyai rumah. Kemudian menampung mu'allaf wanita yang belum mempunyai rumah. Kemudian juga sebagai pusat pengajaran Islam. Dan selanjutnya adalah sebagai tempat tawanan perang. Kemudian Masjid Nabawi juga sebagai pusat pelayanan kesehatan, juga merupakan tempat menerima utusan negara lain. Adapun langkah yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin berdasarkan keimanan, disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kaum Muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi dengan kaum Ansar. Kemudian Nabi melakukan pendataan umat Islam atau sensus. Tercatat ada 1.500 muslimin di Madinah saat itu. Adapun tujuan daripada mu'ahad atau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar adalah yang pertama adalah untuk menghilangkan rasa ketersaingan kaum Muhajirin. Yang kedua adalah untuk merealisasikan nilai-nilai persaudaraan. Yang ketiga adalah untuk menanamkan roh senasib sepenanggungan, berempati pada sesama. Sedangkan yang keempat adalah solusi bagi persoalan ekonomi kaum Muhajirin. Yang kelima sebagai sarana konsolidasi umat Rasulullah dengan segala potensi dan kekuatannya. Di antara sahabat Nabi yang dipersaudarakan dari kaum Muhajirin dan Ansar adalah Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Malik Al-Ansari, Ja'far bin Abu Talib dengan Mu'ad bin Jabal,
Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harisah, Abu Ubaidah dengan Sa'ad bin Mu'ad, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, Zubair bin Awam dipersaudarakan dengan Salamah bin Salamah, Tulaihah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Said bin Zaid dengan Ubay bin Ka'ab, Mus'ab bin Umar dengan Ayyub al-Ansari. Adapun yang ketiga adalah membuat perjanjian Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah pada tahun 623 Masehi atau 2 Hijriah antara orang Muslim dan dengan orang Yahudi. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan hukum, perdamaian, dan pertahanan. Kebebasan beragama, perlindungan, dan kesetaraan di mata hukum diantaranya adalah: yang pertama, siapapun yang berbuat zalim tidak boleh dilindungi. Adapun yang kedua, kaum muslimin dilarang main hakim sendiri. Yang ketiga, kelompok Yahudi dan sekutu-sekutunya berhak atas perlindungan, pertolongan, dan jaminan negara. Yang keempat, muslimin dan Yahudi bersama sekutunya diberi kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Sedangkan yang kelima, jika pendukung Piagam Madinah diajak berdamai, maka semua pihak yang terlibat perjanjian wajib memenuhi ajakan damai tersebut. Dalam upaya membangun perekonomian masyarakat Madinah, langkah-langkah yang dilakukan Nabi diantaranya adalah: 1. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, atau menempatkan Ahlus Sufrah tinggal di masjid. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansar untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Yang keempat, Nabi menganjurkan kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman untuk berprofesi sebagai pedagang. Yang kelima, bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, maka Nabi menganjurkan mereka bekerja sebagai petani. Yang keenam, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Yang ketujuh, mengupayakan membangun pasar di Madinah. Adapun lokasi pasar di Madinah terletak di sebelah barat Masjid Nabawi. Karena letaknya yang sangat strategis, kemudian Nabi membuat kerjasama antara kaum Muhajirin dan Ansar untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dari kaum Muhajirin yang berprofesi sebagai pedagang diantaranya adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Namun yang tidak mempunyai modal yang bekerja sebagai petani diantaranya adalah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Setelah adanya perintah zakat, Nabi pun mengoptimalkan pembagian zakat. Meskipun dakwah Nabi di Madinah hanya 10 tahun, namun dakwah tersebut mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Di antara faktor yang membuat dakwah Nabi Muhammad berjalan sukses adalah: yang pertama, memelihara persatuan dan persaudaraan umat Islam. Yang kedua, saling menghargai dan mencintai sesama manusia. Yang ketiga, adanya keteladanan dalam berbuat. Dan yang keempat, Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.